Jiro Lupat, Postasi, Podcast Literasi Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar gulung durban ngaca semua? Kembali lagi bersama saya Sofan Dwi Pramono dalam acara Postasi, Podcast Literasi Indramayu pada sesi Kanda Literasi. Postasi merupakan akronim dari Podcast Literasi Indramayu, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu, yaitu tentang diskusi khusus yang berkelanjutan dengan tema-tema yang menarik, inspiratif, dan unik seputar dunia literasi, arsip, serta konten lokal budaya Indramayu tentunya. Nah, dulur bermamaca semua, program Postasi ini merupakan salah satu program unggulan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu di tahun 2022. Di episode perdana kali ini, sekaligus mungkin launching dari Postasi atau Podcast Literasi Indramayu, kita sudah kedatangan tamu istimewa yang kebetulan juga beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Langsung saja kita sambut Bapak Iwan Hermawan MPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin dulur gerbang baca semua ingin tahu nih Pak, terkait dengan background pendidikan Bapak ataupun dengan rekam jejak karir pekerjaan Bapak sebelum ada di Dinas Kearsipan dan Pustakaan atau yang saat ini disebut dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Pak. Oke, terima kasih. Saya ini lahirnya di Indramayu, gede di Bandung, tetapi kerja di berbagai tempat. Oke. Pernah di Sumedang, pernah di departemen, pernah di provinsi, dan juga di sini di Kabupaten Indramayu. Saya lulusan APDN dulu tahun 86, saya sudah lulus APDN. Lalu saya berkarir dari bawah, dari staf paling bawah di Kementerian Kecamatan, perwakilan kecamatan. Lalu saya sudah juga bekerja di berbagai tempat, berbagai dinas di Kabupaten Indramayu ini, dan terakhir sekarang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Saya latar belakang pendidikan terakhir dari S2-nya IKIP Bandung. Oke. Dari pengalaman itu maka saya punya tekad bahwa pengembangan karakter bangsa itu ternyata sangat penting. Itu yang paling utama. Oleh karena itu disinilah kira-kira tempat untuk membangun karakter bangsa kita. Betul. Nah, kebetulan kan Pak di tahun 2022 ini Dinas Perpustakaan dan Arsip ini memberikan terobosan baru yang bernama Postasi, Podcast Literasi Indramayu. Menurut Bapak sendiri Postasi itu apa sih Pak? Oke, begini, sebenarnya podcast itu kan hanya alat ya. Betul. Tujuan utama tidak hanya begitu kita punya podcast terus kemudian sudah selesai. Tidak, justru kita langkah awal. Kenapa? Berbagai jurus kita harus lakukan, harus sediakan untuk apa? Tujuan utamanya meningkatkan indeks literasi masyarakat Indramayu. Nah, tentu harus ada daya tarik. Nah, podcast ini menjadi alat kekinian untuk menarik terutama golongan milenial untuk mau berliterasi. Lalu kemudian alat ini tidak hanya indera tertentu yang bergerak, tetapi semuanya gitu. Kira-kira begitu. Oke, berarti mungkin nanti diharapkan Postasi ini bisa menjadi daya tarik baru ya Pak untuk menarik minat gemar budaya membaca gitu ya Pak, untuk khususnya untuk generasi milenial ya Pak. Betul. Oke Pak, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak lebih dalam. Kira-kira seberapa yakin sih Pak bahwa program Postasi ini akan tepat sasaran gitu Pak kepada masyarakat? Begini, sebagai alat tentu saja tergantung orang yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya itu bagus, lalu kemudian memiliki metodologi yang tepat, insya Allah tepat sasarannya. Dan kita sebagai alat kan ini hanya membantu, bukan tujuan sekali lagi. Jadi saya sih berharap alat ini bisa digunakan oleh siapapun. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana bisa melakukan literasi di berbagai sektor. Kita bisa berliterasi alam, literasi pohon-pohon, literasi misalnya segala macam lah. Termasuk literasi tentang sampah yang sekarang lagi sangat bermasalah. Kita bisa melakukan sesuatu lewat podcast ini. Itu saya kira itu. Oke. Berarti supaya memang menarik gemar dan minat baca masyarakat itu sehingga diadakan program Postasi ini supaya memang istilahnya literasi ini menggaungkan gitu Pak di masyarakat. Iya. Melalui literasi budaya, literasi keluarga dan lain sebagainya Pak. Gini, patut dipahami bahwa kita sedang melakukan transformasi perpustakaan yang luar biasa. Bukan hanya evolusi tetapi betul-betul transformasi.
kita menciptakan perpustakaan bukan hanya untuk nyimpan buku, pinjam buku, baca buku, bukan itu. Sekarang harus dipahami bahwa literasi itu bukan baca buku, tetapi membaca, memahami, lalu mengimplementasikan. Itu yang paling penting. Misalnya kita bicara tentang sampah, implementasinya kayak apa? Itulah literasi. Jadi sekarang perpustakaan mentransformasikan dirinya sebagai tempat untuk melakukan literasi apapun. Toh dari 2017 kita sudah melakukan pelibatan masyarakat, di dalamnya ada tari topeng bahkan. Tari topeng itu latihannya di sini. Banyak anak-anak yang berminat untuk mengikuti tari topeng, tapi di mana sanggar yang bisa menerima secara gratis? Kitalah yang melakukan itu. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal yang baik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat apapun. Asal itu literasi. Asal itu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Oh, baik. Menarik sekali ya Pak. Berarti mungkin kecintaan Bapak terhadap literasi ini sangat besar sekali ya Pak untuk masyarakat Indramayu ke depannya. Kalau yang mengelola literasi itu mesti orang yang memang memiliki hasrat untuk itu. Betul. Apalagi bergaul dengan buku dan arsip. Saya pikir kalau hasratnya rendah terhadap buku, hasratnya rendah terhadap arsip, ya tidak akan maju. Apalagi arsip ya, saya pikir arsip itu sesuatu yang sangat penting dan sangat di semua lini, semua sektor itu penting sekali. Oleh karena itu saya berharap nanti podcast ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk untuk menciptakan tertib arsip di Kabupaten Indramayu. Baik, berarti benar-benar luar biasa ya Pak, apa yang dari latar belakang Bapak dari birokrasi dan lain sebagainya mencintai literasi sehingga memang memilih perpustakaan sebagai tempat untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya Pak. Karena begini, kalau orang yang tidak suka buku ya tentu saja kan. Betul. Coba sekarang tanya pada diri kita deh, berapa buku 1 tahun kita baca? Iya kan. Sementara perpustakaan itu menunjukkan peradaban. Makin banyak perpustakaan, makin tinggi peradaban di daerah itu. Makin tinggi pemustaka masuk ke perpustakaan, makin tinggi peradaban di daerah itu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga peradaban yang hebat, maka kita kembangkan perpustakaan di berbagai lini, dari mulai masyarakat, desa, sampai pada di kita ini. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, mungkin saya perlu tahu lebih dalam lagi sih Pak. Kira-kira menurut Bapak seberapa penting sih Pak perpustakaan itu harus ada di lingkungan masyarakat gitu Pak? Gini ya, memang kelangkaan buku itu tidak segawat kelangkaan BBM. Betul. Tidak segawat kelangkaan pangan, ya. Tidak segenting kelangkaan obat-obatan, betul. Tapi coba tanya pada hati kita, membangun bangsa tanpa buku, membangun bangsa tanpa ilmu pengetahuan, membangun bangsa tanpa literasi, itu bagaimana? Ini yang harus kita sadarkan. Kalau itu kita sudah sadar seperti itu, maka literasi bakal terjadi di keluarga. Kami di dinas ini punya cita-cita tuh literasi di keluarga. Gitu. Literasi keluarga seperti apa? Itu seperti itu yang kami pandangnya seperti itu. Betul, berarti emang perpustakaan ini sangatlah penting gitu ya Pak sebagai tonggak kepemimpinan dan generasi muda di masa mendatang ya Pak. Betul. Kemajuan Indonesia juga di beberapa tahun ke depan. Tidak kalah pentingnya juga tentang arsip. Betul. Masa depan tanpa arsip bagaimana? Betul. Ya kan? Misalnya saja, tahun berapa sih Indramayu mendapatkan piala atau anugerah para Samya Purnakarya Nugraha? Itu masyarakat kita tidak tahu. Kalau tidak ada arsipnya bagaimana? Kita harus arsipkan itu. Kalau ada piala ya pialanya di mana? Kita harus lestarikan itu sebagai arsip statis. Itu yang kita harus bangun di sini. Sehingga orang bangga menjadi masyarakat Indramayu dan secepatnya kita menjadi kabupaten yang bermartabat. Itu yang diharapkan. Betul, berarti mungkin arsip juga diperlukan supaya ada track record gitu ya Pak di beberapa daerah supaya memang masyarakat itu mengetahui asal usul dan lain sebagainya gitu di daerah tersebut. Selanjutnya nih Pak, kira-kira saya pengen tahu sih Pak, gerakan perpustakaan Kabupaten Indramayu di era kepemimpinan Bapak itu seperti apa sih Pak yang diinginkan dari seorang Bapak Iwan Hermawan MPD ini Pak? Sebenarnya dari 2017 kita sudah bergulir transformasi itu dengan
munculnya Perda Gerbang Maca, Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca, dan itu merupakan peraturan daerah. Itu amanat dari pemerintah yang harus kita jalankan. Ya, di dalam Perda itu ada 8 aspek yang sekarang sudah kita kembangkan dan itu sudah menjadi standar lah. Nah, ditambah lagi sekarang 8 aspek itu ada program postasi, karena persoalan teknologi dan IT di dunia ini cepat sekali berkembang, dinamis. Sehingga kalau kita tidak mengikuti itu udah terlambat. Sudah namanya perpustakaan itu tidak diminati, terus kita tertinggal secara teknologi baik secara produk maupun secara konsep. Betul. Ya jelas kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu podcast merupakan program unggulan kami 2022, insya Allah akan menjadi alat yang cocok. Sebab di dunia ini tidak ada alat yang terbaik, yang ada hanya alat yang paling cocok. Mudah-mudahan ini paling cocok untuk kaum milenial sekarang sebagai peminat terbanyak di literasi ini. Itu kira-kira betul. Betul. Berarti memang istilahnya akan banyak gebrakan-gebrakan baru ya Pak dari perpustakaan Kabupaten Indramayu di era kepemimpinan Bapak. Terutama ini kita sekarang lakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Podcast sebagai alat bisa kita sedang melakukan kerjasama dengan PKK misalnya. Betul. PKK itu nyampe ke para kepala keluarga loh. Mereka punya kader dasawisma loh. Kenapa literasi dan info-infonya kita tidak lakukan melalui podcast ini? Betul. Sehingga podcast ini berguna untuk semua pihak. Gitu. Kenapa? Pembangunan utama kita itu ada di keluarga. Dasarnya Pak. Iya, ada di keluarga. Keluarga kuat, maka semuanya kuat. Maka yang harus ditemak adalah keluarga. Literasi pun literasi keluarga. Siapa yang bisa nyampe ke keluarga? Ya PKK. Oleh karena itu insya Allah kita akan sinergi dengan PKK, dan mulai setelah saat ini kita akan berikan 1 hari untuk PKK berpodcast di sini untuk meluncurkan program-program ataupun informasi-informasi tentang kesejahteraan keluarga. Sekira itu. Oke Pak, ini menarik Pak, karena kita ketahui bersama ya Pak, di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini Pak, mungkin banyak yang belum mengetahui Pak, Perpustakaan Umum Indramayu ini sudah berkembang seperti saat ini gitu Pak, yang mungkin saat dulu saya juga ikut membersamai istilahnya perubahan gitu Pak, perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten Indramayu Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak perubahan atau inovasi yang ditawarkan untuk masyarakat Pak dari perpustakaan ini Pak? Oh iya, yang 2017 saya datang ke sini ya belum ada perubahan apapun. Betul. Lalu saya melakukan perubahan, lalu sekarang saya menjadi kepala dinas di sini, saya push lagi terutama tentang bagaimana kepentingan lokal konten, kepentingan masyarakat setempat ini terwadahi, tersalurkan. Misalnya ada kelompok tukang gambar mural gitu ya, kan bisa dijadikan tempat di sini untuk bertemu, berdiskusi, mengajukan kepentingan mereka, menyalurkan hasrat dan bakat seni mereka. Ada yang kelompok-kelompok penggiat literasi masyarakat, itu kan kasihan kalau kita tidak berikan saluran fasilitasi atau kita fasilitasi. Itu seperti itu kita terus kembangkan. Tetapi persoalannya bahwa infrastruktur yang kita miliki juga tentu saja harus berkembang sejalan dengan program-program kita. Misalnya kita sudah punya sudut baca pojok Dermayon. Di situ ada tulisan-tulisan Jawa dari daun lontar yang bisa diterjemahkan dan lain sebagainya. Kedepan saya ingin ada pojok religi yang di dalamnya ada kitab-kitab yang ada di pesantren. Orang-orang yang bukan santri itu bisa lihat, oh ini ilmu-ilmu yang diberikan di pesantren. Atau orang-orang santri yang lagi berlibur bisa di sini kita sediakan tempat tertentu. Lalu berikutnya yang juga tidak kalah penting, bagaimana masyarakat yang difabel kita bisa fasilitasi. Tetapi persoalannya kembali, misalnya saja buku-buku braille kita belum punya. Nah ini harus ada, beli mahal sangat. Betul. Nah ini sedang kita jajaki dengan satu yayasan di Bogor dan di Cimahi. Insya Allah kalau ini sudah bisa dilakukan kerjasama, saya pikir kita bisa menyediakan itu meskipun belum banyak. Lalu kemudian yang satu lagi adalah
bagaimana infrastruktur itu selain nyaman, mudah dijangkau juga ada ruangan khusus untuk para difabel. Itu yang kita harus kembangkan ke depan. Tetapi ingat, jangan merasa bahwa aduh sudah ada gadget sekarang tuh baca pakai itu aja. Iya gitu, kalau pegang gadget itu baca buku. Betul Pak. Ya kan, itu satu. Dan gadget itu perorangan. Sekarang masih penting membaca buku berjamaah, itu penting. Kenapa perpustakaan secara fisik sekarang itu harus ada? Karena kalau secara berjamaah maka semuanya membaca. Kalau pakai gadget kan nggak tahu dia baca atau main games atau apa. Nah kalau anak-anak sekolah kemudian berjamaah membaca di sini, semuanya membaca. Lalu kemudian ditugaskan untuk membuat rangkuman lalu disimpan di pohon literasi, itu sesuatu yang luar biasa yang sudah dilakukan bahkan oleh beberapa sekolah. Betul. Tinggal sekarang bagaimana kita melengkapi infrastruktur baik teknologi maupun yang lainnya untuk melakukan program-program kita. Di samping kita juga punya perpustakaan dalam genggaman, perpustakaan elektronik yang nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh SMA dan SMK se-Indramayu, bahwa semuanya masyarakat kita, murid-murid sekolah harus menjadi anggota perpustakaan elektronik kita. Saya kira ini dalam satu bentuk bahwa pelayanan yang belum maksimal ke ujung daerah sana, ujung wilayah sana, itu bisa didekatkan dengan perpustakaan dalam genggaman. Saya kira itu ya. Betul. Jadi selain memang perkembangan teknologi, tetapi juga perpustakaan secara fisik harus ada dan difasilitasi dengan baik gitu ya secara maksimal supaya memang istilahnya dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat juga besar gitu Pak. Betul. Ini menarik Pak. Saya juga tertarik nih Pak, mengingat saat ini kan kondisinya masih pandemi COVID-19 ya Pak, dan ini sampai saat ini belum berakhir dan semoga juga ini menjadi langkah kreatif gitu Pak untuk kedepannya supaya memang pandemi COVID ini cepat berakhir Pak. Kegiatan kan memang saat pandemi COVID ini tidak semua bisa dimaksimalkan termasuk perpustakaan Pak. Jadi mungkin ada pembatasan dan lain sebagainya. Sedangkan tuntutan perpustakaan itu harus selalu menyediakan informasi untuk masyarakat Pak. Kira-kira menurut Bapak strategi apa sih Pak yang pas untuk dilakukan saat pandemi COVID seperti ini Pak? Oke, yang pertama pelayanan yang biasa itu kita harus rubah cara. Misalnya ada pelibatan masyarakat tentang dulu ada cara mencukur rambut tuh. Orang datang ke sini, oh gini cara mencukur rambut, gratisan itu. Itu cuma dalam 1 jam 2 jam, oh tahu gitu begini itu alat yang dipakai apa. Nah sekarang kita pakai Zoom, pakai elektronik itu tetap berjalan. Berarti beralih ya Pak? Beralih, tetapi cara evaluasinya yang berbeda. Betul. Cara evaluasinya yang berbeda, di mana kurang dan ininya berbeda dengan tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua pasti mengurangi jumlah kunjungan di sini. Kalau hari Jumat Sabtu gila di sini penuh kan, full semua. Bener-bener full kalau hari Jumat, setelah Jumatan dengan hari Sabtu itu full sampai loker penuh semua. Itu artinya kan ada minat, sudah mulai naik minatnya. Kenapa? Karena kita melayaninya ya memang ada standar-standar yang kita tetapkan untuk melayani seperti apa. Tetapi pada masa pandemi maka teknologi menjadi penting. Podcast ini salah satu strategi untuk melayani perpustakaan secara jarak jauh karena persoalan pandemi. Oleh karena itu kita terus berpikir bagaimana caranya pelayanan meskipun masa pandemi. Ini terbukti dengan ya jalan terus kok. Betul. Iya, jalan terus pelayanan kita meskipun dengan cara jarak jauh. Itu yang saya bangga bahwa pandemi ini memang menurunkan pengunjung, tetapi tetap kualitas kita tetap kita jaga. Saya kira itu. Betul, berarti mungkin saat pandemi ini yang perlu dimaksimalkan karena istilahnya pemanfaatan teknologinya ini lebih ditekankan lagi gitu supaya memang masyarakat ini lebih gemar berliterasi dan membaca gitu ya Pak. Sampai detik ini Pak, menurut Bapak impian Bapak yang sudah atau belum tercapai dalam mewujudkan perpustakaan Indramayu ini Pak sebagai sebuah lembaga yang berbicara banyak agar tidak lagi dipandang sebelah mata seperti apa Pak? Begini, kita juga tidak boleh bangga dengan perpustakaan yang seperti begini. Betul. Memang ya saya rada nyombong sedikit, di tingkat provinsi juga kita tidak kalah-kalah sama kabupaten lain, kita bagus juga kok. Persoalannya sekarang bahwa
perpustakaan secara fisik yang ada di sini sekarang di Kecamatan Sindang itu baru bisa melayani ya seputaran kota. Belum menjangkau keseluruhan ya, Ya, Pak? sekarang misalnya di orang Gantar, orang Haurgelis, orang Kerangkeng, terus bagaimana? Nah, inilah impian saya bahwa nanti perpustakaan kita ini menjadi planetnya. Kecamatan-kecamatan dan desa itu menjadi perpustakaan yang satelitnya gitu, yang mengelilingi planet betul. itu. Artinya apa yang dilakukan oleh perpustakaan kita dilakukan juga oleh perpustakaan desa dan kecamatan. Misalnya kita sering undang anak TK bercerita, lalu diberikan suguhan film-film, lalu mendongeng dan sebagainya. Nah, perpustakaan desa juga mestinya Melakukan hal yang sama ya, melakukan Pak? hal yang Betul. sama. Jadi sebenarnya kegiatan pelayanan perpustakaan yang kita lakukan itu dilakukan oleh kecamatan dan desa. Mereka atas berkat pembinaan dari kita para pengelolanya gitu loh. Makanya ini yang apa jadi impian saya ke depan itu, bagaimana perpustakaan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana, di pojok keramaian, di pojok satu kantor, di mana-mana ada. Kenapa? Jadi tidak terpusat ya, Pak? Iya, Ya? bahkan coba lihat di luar negeri. Naik bis aja mereka tuh baca, bukan ribut. Betul, Pak. Iya kan, naik bis pergi ke luar kota, dia tuh baca buku dengan tenang di bis itu. Jadi atau misalnya dia rekreasi misalnya ke mana gitu, ke gunung, dia ada sempat setiap ini dia baca buku. Karena memang minatnya ya. Oleh karena itu kita tembak minatnya. Betul. Memang minat baca kita kuat, tetapi daya baca kita rendah. Coba kalau kita lihat baca WA, waduh 2 jam gitu ya baca gitu. Tetapi kalau isi WA-nya terlalu panjang, udah di skip aja, nggak dibaca. Betul, males ya, Pak ya? Males, iya dayanya yang kurang, Pak. Betul. Sekarang minatnya itu sudah mulai tinggi, tetapi kita arahkan dengan menguatkan daya bacanya. Itu yang kita harus pikirkan. Maka kalau pertanyaannya impian apa yang belum terwujud, itu pelayanan yang merata, pelayanan perpustakaan yang merata. Itu yang belum tercapai. Kira-kira itu. Betul, berarti menarik sekali ya, Pak, karena memang istilahnya perpustakaan ini tidak terpusat di kota saja Ya, gitu ya, Pak, sehingga tersebar gitu di Betul. seluruh Betul. wilayah Kabupaten Indramayu ke depannya. Oke, Pak. Sebelumnya nih, Pak, ada juga pertanyaan yang telah dilayangkan oleh akun Instagram @disarpus, di mana nanti pemustaka itu bisa bertanya, Pak, Ya. kepada Bapak via Ya. Instagram, Pak. Ya. Kebetulan ada satu pertanyaan yang pertama nih, Pak, dari akun Instagram @art.vote. Pertanyaannya nih, Pak, bagaimana sih, Pak, cara meningkatkan minat baca di Kabupaten Indramayu, Pak? Oke, yang pertama kan daya tarik. Orang harus tertarik dulu. Saya pengen yang pertama itu perpustakaan menjadi landmark, jadi tanda. Kalau ada orang yang janjian ketemu di mana? Di perpustakaan yuk, gitu tuh. Orang tahu di perpustakaan tuh di mana. Saya sekarang perpustakaan daerah di mana? Di mana ya? Jalan apa? Saya tuh nggak tahu. Aduh, kalau tempatnya saja nggak tahu, bagaimana orang mau datang? Oleh karena itu kita mau bikin perpustakaan jadi landmark. Nanti di depan kita bikin sesuatu yang menjadi daya tarik siang maupun malam. Betul. Sehingga orang tahu, orang luar daerah pun tahu di mana tuh deket perpustakaan, gitu tuh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua baru tentu saja secara formal kita judul bukunya ditambah, tempatnya menarik, nyaman, aman, nggak lagi ada kehilangan. Lalu juga penting pustakawannya nggak jutek gitu. Ya kan pustakawannya harus senyumnya bagus gitu. Kalau perlu bajunya tuh menarik, lihat di bank, di hotel itu kan menarik front office tuh. Nggak demek-demek gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Standar pelayanan itu seperti apa? Itu tuh, penting. Jadi perlunya meningkatkan fasilitas ya, Pak? Iya, fasilitas, tata cara pelayanan, lalu terkontrol terus, tersurvei terus setiap bulan apa yang jadi persoalan di dalam pelayanan. Itu kita lakukan dan itu by system kita. Tidak ada lagi kalau misalnya begini, pengen lihat bulan ini berapa pengunjung perpustakaan, nggak perlu nanya. Yang punya gadget ketik saja di situ. Klik aja Dinas Perpustakaan Kabupaten Indramayu, kelihatan berapa orang hari ini yang hadir. Dalam 1 bulan lakinya berapa, perempuannya berapa, itu secara sistem. Tidak bisa dibohongi. Karena orang masuk itu sudah touchscreen, masuk daftar. Sehingga kelihatan Otomatis ya, Pak? otomatis Betul. itu masuk di dalam sistem. Adakah
yang lain seperti itu. Saya kira dinas kita sudah menggunakan teknologi yang luar biasa. Cuman persoalannya kan karena orang ke perpustakaan itu ya masih belum pengen dianggap itu perpustakaan tuh beban. Betul. Harus baca capek gitu kan gitu. Tetapi di sini apalagi banyak anak kos. Anak luar kota Indramayu sekolah di Indramayu, kos di Indramayu. Kalau malam nongkrong di mana? Gak ada tempat tongkrongan. Kita membuka sampai jam 21. Betul. Dengan AC, dengan wifi gratis, dengan buku yang tersedia, tempatnya nyaman. Jadi nongkrongnya dialihkan, nggak nongkrong pinggir jalan tapi perpustakaan itu. Persoalan pun selesai. Itu yang ingin saya ciptakan seperti begitu. Menyelesaikan semua solusi masyarakat ya Pak. Ya. Betul. Persoalan masyarakat selesai. Di masuk perpustakaan ada solusi. Nggak punya modal masuk perpustakaan baca permodalan begini, ada akses begini, ada akses begini, terselesaikan. Nggak usah nanya ke orang, dia bisa cari sendiri. Kan gitu. Baik Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Pak. Ini pertanyaan kedua dari akun Instagram Evan_AS00 Pak. Pertanyaannya nih Pak. Bagaimana sih Pak strategi perpustakaan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia untuk masyarakat yang tidak bersekolah Pak? Ya begini, kalau indeks pembangunan manusia IPM itu ukurannya kan 3 kompositnya. Ada pendidikan rata-rata lama sekolah, lalu kesehatan dengan usia harapan hidupnya, lalu dengan daya beli. Nah kalau kita bersentuhannya itu dengan pendidikannya, dengan rata-rata lama sekolahnya, ya kita mendorong sebenarnya bagaimana caranya orang yang putus sekolah suruh sekolah lagi. Ada kejar paket A, paket B, paket C, maka rata-rata lama sekolahnya bakal naik. Ibu Bupati itu sudah menyadari itu, maka ada program di 10 program unggulan yang namanya jaket, kejar paket. Itu satu-satunya dari sisi pendidikan yang bisa mendongkrak IPM. Ke depan kita akan, kalau perlu kita membuat kelas di sini, kelas kejar paket. Iya, kejar paket gratis, terkontrol, tersertifikasi dan sebagainya. Sehingga kita mencoba mendorong masyarakat untuk tetap sekolah itu ya, Pak. penting gitu. Bukan untuk bersekolah tidak menjamin itu orang kaya. Iya. Sekolah itu bukan untuk mencari kaya atau tidak, tetapi meningkatkan derajat harkat hidup. Kalau nggak sekolah makan tuh sembarangan, setelah sekolah makan teratur. Betul. Kan itu. Kalau nggak sekolah masak sayur kangkung nyucinya aja nggak ada aturan. Kalau udah sekolah tahu aturannya begini. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Baik Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dari pemustaka lain Pak. Ada dari akun Instagram @tommy_icikiwir. Pertanyaannya, apa yang membedakan perpustakaan Indramayu saat ini dengan perpustakaan daerah yang lain Pak? Oke. Terima kasih Mas Tommy, ini penggiat literasi, penggiat pemustaka paling aktif. Betul, di Indramayu. Setiap hari saya lihat dia nongkrong di satu sudut dan saya pikir luar biasa ya. Saya aja nggak bisa itu berliterasi berjam-jam baca buku, saya pun nggak sanggup. Beliau sanggup. Terima kasih Mas Jimmy. Siapa? Mas Tommy Mas Pak. Tommy. Itu tuh beliau itu mencoba untuk mencari alternatif. Yang dia baca dengan yang dia lakukan itu dia cari. Ternyata mungkin makanya dia datang lagi setiap hari itu ke Indramayu, ke perpustakaan kita karena dia menemukan itu. Nah, kalau ditanya perbedaannya saya pikir sama ya. Saya pikir sama karena pelayanan sama, tetapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita sudah mengembangkan secara konsep dan itu sudah dijadikan perda tentang gerakan pengembangan Indramayu Membaca. Bagaimana pemustaka usia dini? Mungkin di yang lain belum ada atau baru dimulai tahun sekarang. Kita 2017 itu sudah mulai. Betul Pak. Sudah mulai itu gitu tuh. Bahkan kita kan berapa kali dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik nasional loh. Meskipun versinya versi Coca-Cola Foundation. Betul. Meskipun Coca-Cola Foundation, PT Coca-Cola yang memberikan penilaian ke kita bahwa kita sebagai perpustakaan terbaik. Dan itu bukan hanya setahun, itu 2 tahun 3 tahun berturut-turut kita bagus terbaik. Makanya apa perbedaannya saya tidak tahu, tetapi Coca-Cola Foundation sudah menilai kita baik. Betul. Apalagi sekarang, coba cari deh, podcast kita sudah duluan. Bahkan kemarin Kepala Dinas Pusipda Provinsi
konsepnya ada podcast. Loh kita sudah punya, gitu kan? Kita sudah punya podcast. Provinsi baru merancang bahwa perpustakaan harus punya podcast. Lah kita mah sudah duluan punya podcast. Betul. Artinya kita lebih jauh berpikir untuk bisa mengembangkan ini. Artinya kita sinergi juga dengan program-program dari provinsi. Karena kalau provinsi kan memiliki sumber daya yang lebih daripada kita sehingga gampang untuk mengeksekusi kebutuhan pelayanan. Nah, kita rada berusaha sekeras tenaga sekuat mungkin dan alhamdulillah ternyata terbaik gitu. Kita menjadi perpustakaan rujukan lah kalau ada kabupaten lain mau mengembangkan perpustakaan maka datang ke kita. Banyak kabupaten yang belajar ke kita alhamdulillah. Meskipun kondisi infrastruktur kita ya belum 100% memadai, apalagi standar-standar judul buku kita masih jauh di standar nasional. Begitu dikejar juga wah sulit sekali karena memang mahal ya. Tetapi kita mencoba untuk melakukan dengan program-program lain. Misalnya nanti kita bikin hibah buku. Para pejabat hibahkan bukunya lah gitu. Iya, untuk menambah koleksi buku di perpustakaan kita. Itu saya kira. Betul, berarti mungkin yang membedakan itu inovasi-inovasi yang akan dicanangkan ke depannya, Pak. Iya. Oke, Pak. Ini Pak ada pertanyaan terakhir nih, Pak, dari akun @ionbisa.co. Ini pertanyaannya cukup menarik, Pak. Kapan diadakannya perpustakaan masuk desa, Pak? Oh, iya. Sebenarnya pencanangan gini bahwa kabupaten itu merupakan kumulatif desa. Maka membangun dari desa itu sangat penting. Kan gitu. Bahkan begini, kalau Indramayu bermartabat itu kalau desanya bermartabat semua, maka Indramayu bisa bermartabat. Oleh karena itu pembangunan di desa termasuk pencanangan perpustakaan di desa sebenarnya dari 2017 sudah dimulai. Persoalannya di desa itu hasrat untuk perpustakaan ada enggak? Itu yang jadi persoalan. Betul, Pak. Didorong kayak apa juga kalau hasrat membangun perpustakaan di desa tidak ada ya sulit, Pak. Oleh karena itu kita membuat dinas kita ini sebagai dinas yang seksi dulu supaya menarik deh gitu tuh. Kalau sudah menarik baru Anda mesti paham dulu itu di Brazil ada revolusi, ada kudeta itu berawal dari perpustakaan di desa. Meskipun gagal tetapi maksud saya perpustakaan desa itu bisa jadi apa saja, di tempat belajar, di tempat apa juga bisa. Nah makanya kita harus membina desa tentang perpustakaannya supaya apa tadi kita ini planetnya dia menjadi satelit gitu loh. Nah, kapan mau dimulai? Dari 2017 sudah dimulai, tapi 2022 insya Allah kita akan eksekusi lagi beberapa desa untuk menjadi perpustakaan binaan, untuk menjadi perpustakaan binaan kabupaten kita. Terima kasih. Berarti mungkin supaya bisa menjadi impian ke depannya gitu ya, Pak. Ya. Oke. Menarik sekali ya Dulur Gerbang Baca semua bahwa mungkin dari background Bapak juga seorang birokrat yang menyukai literasi, kemudian berkembang bersama di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu sehingga memiliki visi untuk memajukan masyarakat gitu pada budaya literasi, sehingga mungkin inovasi-inovasi yang ditawarkan ke depannya juga akan lebih banyak lagi ya, Pak. Insya Allah. Mengingat mungkin juga saat ini perkembangan teknologi itu berkembang secara dinamis sehingga segala sesuatunya mungkin harus kita alihkan gitu ya, Pak, supaya lebih bisa menyatu lagi dengan masyarakat. Tapi kita lihat sekarang berapa orang birokrat yang masuk ke perpustakaan. Coba lihat sekarang kan masih rendah. Jadi saya mengajak ayo para pemimpin, kepala apapun gitu ya, kita mulai masuk ke perpustakaan, mulai mencoba membaca gitu sebagai salah satu trigger untuk menarik orang masuk lah. Saya hanya beberapa guru gitu ya yang masuk ke perpustakaan kita, yang tertarik di perpustakaan, guru biasanya guru, tapi ada juga dulu itu kepala bank cabang di Indramayu, salah satu bank itu setiap malam bawa anak dan istrinya tuh jalan-jalannya ke perpustakaan. Di rumahnya TV-nya dimatikan, disimpan di gudang, tidak ada TV, tapi main setiap hari di perpustakaan. Tapi sekarang beliau mungkin sudah dipindah, tetapi yang jelas
perpustakaan menjadi alternatif kunjungan. Nah sekarang saya mengajak terutama para birokrat, ayo masuk ke perpustakaan, kita baca, itu kira-kira. Kita mulai baca, makin banyak bacakin, insya Allah pengetahuan kita makin bertambah. Jangan punya pikiran makin banyak baca, banyak lupa. Kalau sedikit yang dibaca, sedikit yang lupa. Supaya nggak lupa, ya jangan baca, ya cilaka itu mah. Karena itu, ayo adik-adik semuanya, masyarakat Indramayu, ayo semua masuk ke perpustakaan Indramayu. Kami akan layani sehebat mungkin untuk Anda. Begitu. Baik, berarti memang istilahnya kedepannya ini bakal luar biasa sekali dan Bapak juga mengajak seluruh masyarakat gitu, seluruh ini ya Pak, kalangan gitu, birokrat, guru, anak-anak dan lain sebagainya untuk bisa menjajal gitu Pak terkait dengan perpustakaan. Bahkan saya ingin membuat pojok di sana, pojok koran di depan itu. Dulu itu saya pernah punya ide untuk membangun pojok koran simpan di sana, mungkin tukang beca, tukang ojek yang ini baca di situ, disimpan lagi. Jadi berita-berita terkini selain ya jangan hanya chatting saja, tetapi juga info-info yang dari luar tuh bisa masuk. Itu yang saya inginkan. Bahkan saya ingin, cita-cita saya tuh bagaimana ada literasi kelautan. Kalau di Waduk Bojong sana ada kapal nelayan yang bisa muter. Kan Anda orang Indramayu belum pernah masuk kan ke kapal nelayan, di dalamnya ada apa, terus bagaimana kalau malam hari dan sebagainya. Masuknya gratis, naiknya gratis. Tiketnya apa? Tiketnya 5 kali masuk ke perpustakaan. Nah, misalnya seperti itu. Atau 2 kali pinjam buku. Nah, tetapi berbicara tentang pinjam buku, saya mengajak pada teman-teman anggota perpustakaan yang sudah meminjam buku, tolong kalau waktunya sudah mengembalikan, kembalikan. Tolong kembalikan sesuai tepat waktu. Please, karena ini hal yang orang lain mau baca itu masih dipinjam, nggak bisa membaca, nggak bisa pinjam. Ya, tolong pada seluruh anggota perpustakaan yang masih belum mengembalikan buku pinjamannya, kami berharap untuk bisa secepatnya mengembalikan buku. Terima kasih. Baik Pak, mungkin terima kasih juga Pak saya ucapkan kepada Bapak telah menyempatkan hadir Pak di podcast literasi episode perdana kali ini Pak. Sama-sama. Kemudian juga mungkin tadi pesan-pesan yang Bapak telah sampaikan kepada masyarakat semoga bisa menjadi stimulus Pak kepada masyarakat supaya memang mencintai membaca, kemudian datang ke perpustakaan untuk mencari segala informasi yang ada di perpustakaan gitu, supaya memang penyelesaian masalah dan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi Pak dengan adanya perpustakaan. Baik teman-teman Dulur Gerbang Baca semua, mungkin kita sudah berbicara cukup banyak ya Pak di pagi hari ini, dan saya mengucap terima kasih sekali lagi Pak kepada Bapak yang telah yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Saya Sofwan Dwi Pramono, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Literasi Indramayu atau postasi episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.